Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Vivi Noviasari. Nah, gimana kabarnya hari ini? Semoga masih semangat ya belajarnya. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke anak-anak, sudah siap belajar ya? Jadi, materi yang akan kita pelajari hari ini bertemakan berbagai pekerjaan. Di sini ada gambar burung Garuda. Nah, burung Garuda adalah lambang dari negara kita, yaitu negara Indonesia. Dalam burung Garuda terdapat 5 lambang yang mencerminkan masing-masing sila dalam Pancasila. Pancasila sendiri merupakan dasar negara Indonesia. Hubungan simbol dan makna dari 5 sila Pancasila tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bintang. Bintang emas dengan perisai hitam ini melambangkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas ini diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar belakang berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Ini memiliki makna yaitu kita sebagai bangsa Indonesia diharapkan bisa mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta dan isinya. Maka dari itu, dengan percaya adanya Tuhan, maka sebagai manusia kita diharapkan untuk bisa berdamai dan tidak menyakiti satu sama lain. Nah, kita dapat menerapkan sila pertama ini dengan cara melakukan beberapa hal. Contohnya, beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Kemudian menghargai orang lain yang agamanya berbeda dengan kita dan tolong menolong meski memiliki agama yang berbeda. Yang kedua adalah simbol rantai. Rantai ini melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang rantai berwarna kuning disusun atas gelang-gelang kecil berjumlah 17 gelang yang saling menyambung dan berlatar belakang berwarna merah, di mana itu menandakan hubungan manusia satu dengan yang lain dan saling membantu. Gelang yang berbentuk persegi menggambarkan pria, sementara gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Sila ini memiliki makna bahwa kita sebagai manusia harus saling menghargai satu sama lain, sebab manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang derajatnya paling tinggi. Jadi, kita harus mewujudkannya melalui sikap yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini dapat kita terapkan dengan cara melakukan beberapa hal, seperti contohnya saling menghargai, menghormati, dan tolong-menolong. Kemudian tenggang rasa dan tidak membeda-bedakan orang yang ada di sekitar. Yang ketiga adalah simbol pohon beringin. Pohon beringin ini melambangkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon ini tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar di mana-mana, yang melambangkan sebagai negara kesatuan yang memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam. Sila ketiga ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, cinta tanah air, bangga menggunakan produk buatan Indonesia, dan berteman tanpa membedakan suku, ras, agama, dan adat istiadat. Yang keempat adalah simbol banteng. Kepala banteng ini melambangkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, sama seperti manusia. Dalam mengambil keputusan harus melakukan musyawarah. Kita sebagai warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Maka dari itu penting untuk memperhatikan
kepentingan bersama dalam mengambil keputusan. Nah, sila keempat ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain, melaksanakan musyawarah mufakat, serta menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Yang kelima adalah simbol padi dan kapas. Padi dan kapas yang mencerminkan pangan dan sandang ini melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Makna sila kelima ini adalah seluruh masyarakat diharapkan bisa mendapat keadilan yang sama dalam aspek kehidupan. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri ketika hidup bermasyarakat, sebab ada kepentingan umum yang harus diperhatikan. Nah, sila kelima ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, bersikap adil kepada sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, dan ikut serta dalam gotong royong. Oke anak-anak, silahkan tulis pengalaman diri kalian ketika melaksanakan sila pertama, yaitu sifat jujur. Nah, sifat jujur ini sendiri merupakan nilai yang harus dimiliki dalam sebuah pekerjaan. Saat seseorang bekerja, mereka harus memiliki nilai-nilai yang baik, yaitu sifat jujur dan juga kerja keras. Contohnya adalah arsitek. Menjadi arsitek haruslah memiliki nilai-nilai positif, yaitu salah satu nilai-nilai yang harus dimiliki yaitu sifat jujur. Ketika akan membangun sebuah bangunan, mereka harus menyampaikan ukurannya dengan benar. Coba bayangkan, bagaimana jika ukurannya tidak sesuai, apa yang akan terjadi? Pasti akan sangat kacau ya. Nah, berikut ini terdapat teks tentang pemimpin idola pemimpin yang jujur. Anak-anak semua bisa screenshot teks tersebut. Kemudian tentukan sikap tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita yang berhubungan dengan nilai sila pertama Pancasila. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini terdapat beberapa gambar bangun datar, yaitu persegi, persegi panjang, dan juga segitiga. Persegi memiliki 4 sisi sama panjang atau 2 pasang sisi yang sejajar dan memiliki 4 sudut siku-siku serta memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Rumus keliling persegi adalah 4 dikali sisi. Jika luas, rumusnya adalah sisi dikali sisi. Yang kedua adalah persegi panjang. Persegi panjang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Keempat sudutnya siku-siku dan memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Rumus keliling persegi panjang adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Kemudian luas persegi panjang, rumusnya adalah panjang dikali lebar. Yang ketiga adalah segitiga. Berdasarkan panjang sisinya, segitiga dibedakan menjadi 3, yaitu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Rumus keliling segitiga adalah sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Sedangkan rumus luas segitiga adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sebagai penghuni bumi, manusia tentunya harus menjaga keseimbangan alam dan juga kelestarian sumber daya alam. Sebab kelangsungan hidup seluruh makhluk bergantung kepada kedua hal tersebut. Apabila keseimbangan alam tidak dijaga, alam akan semakin rusak dan tidak sehat. Sumber daya yang di dalamnya juga dapat tercemar dan tak hanya itu, sumber daya alam juga dapat habis di masa depan. Jika hal ini terus dibiarkan, maka keberadaan bumi juga dapat terancam. Bumi tak hanya rusak, namun bisa juga punah di masa mendatang. Untuk itu, kita harus terus menjaga keseimbangan alam dan juga sumber daya alam yang ada di dalamnya. Dengan begitu, kelangsungan bumi beserta makhluk hidup akan terus terjaga. Sumber daya alam juga dapat tersedia untuk generasi mendatang. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Suatu pekerjaan dapat meningkatkan ekonomi kehidupan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Contohnya, petani,
nelayan, guru, peternak, dokter, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini terdapat gambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi adalah sebuah karya seni yang dibatasi tidak hanya dengan sisi panjang dan lebar, tapi juga dibatasi oleh kedalaman atau juga biasa disebut dengan karya seni yang memiliki ruang. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor untuk membentuk gerak dasar seni bela diri. Nah, jadi gerak dasar lokomotor ini terdiri dari arah dalam pencaksilat dan pola gerak langkah dalam pencaksilat. Kemudian gerak dasar non-lokomotor itu terdiri dari sikap kuda-kuda, sikap pasang, sikap tegak, dan sikap serangan. Baiklah anak-anak, sekian sampai di sini. Jika terdapat materi yang belum dipahami atau ingin menambahkan informasi seputar materi tersebut, silahkan tulis di kolom komentar. Nah anak-anak, berikut adalah soal untuk evaluasi di rumah. Selamat mengerjakan ya! Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, sekian dari Ibu. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.